Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat belajar yang seperti kita rasakan saat ini. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa Ustadz mengajak antum semua untuk kita bersama-sama mendoakan teman-teman kita mungkin ya, atau orang tua dari teman-teman kita mungkin kena dengan atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, baik disebabkan karena COVID atau yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka-mereka. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Materi kita di kelas 9 ini insyaallah taala kita akan membahas ada 8 bab. Ada 8 adab. Dan pada pertemuan perdana ini atau pertama kali ini kita akan membahas adab al-liqa. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Halaman 4 silakan dibuka. Al-babu al-awwal, bab yang pertama yaitu adabu al-liqa. Adab al-liqa. Al-liqa artinya adalah pertemuan atau berjumpa. Diambil atau berasal dari masdar dari fi'il laqiya yalqa yang berarti berjumpa, bertemu. Karena setiap orang, setiap kita, mau muslim mau non muslim, pasti akan bertemu, pasti akan berjumpa dengan orang lain. Entah saudaranya, entah teman kerjanya, atau orang lain. Dan bagi kita sebagai orang Islam, agama kita telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya adab seorang muslim, adab kita ketika kita berjumpa, bertemu dengan teman-teman kita. Tentu yang sesama muslim. Karena itu kita harus berusaha untuk menjalankan atau untuk mempelajari, mencari tahu adab apa saja yang dianjurkan oleh Islam ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membahas tema ini, adab ini, sikap kita kepada orang lain pun juga berubah atau lebih baik lagi. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Adab yang pertama dari adabus salam atau adabul liqa, adab berjumpa, adab bertemu adalah al-bad'u bisalam. Al-bad'u bisalam. Apa arti al-bad'u? Memulai. Ketika kita berjumpa, maka mulailah dengan mengucapkan salam kepada orang yang kita temui, ya. Bukan bukan menyapanya langsung dengan misalnya bro ya atau halo. Jangan. Kita sebagai orang Islam sudah ada tuntunan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa dengan teman kita.
Yaitu apa? Hendaknya sebelum kita ngobrol, sebelum kita berbicara banyak hal, yang pertama kali kita ucapkan adalah mengucapkan assalam. Kalau antum jalan kemudian ketemu dengan kakak kelas, adik kelas, atau ustadz, atau karyawan, atau orang tua teman antum misalnya, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Karena hal ini merupakan hak saudara kita yang muslim yang lainnya. Silakan dilihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslim sit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Salah satu dari sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja hak-hak tersebut? Kemudian Nabi mengatakan, qal idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada teman kita atau kepada orang yang kita temui, itu sebenarnya kita sudah menunaikan hak dia atas kita. Kita sudah menunaikan kewajiban kita atas saudara kita sama muslim. Ini menjadi syahid, menjadi dalil ya daripada adab yang pertama itu, idza laqitahu fasallim alaihi. Adapun yang lainnya insyaallah taala kita akan bahas di pembahasan di adab yang lain. Kemudian adab yang kedua yang perlu kita cermati dan perhatikan, kemudian kita amalkan setelah itu adalah al-musafahatu indal liqa. Hendaknya kita berjabat tangan. Al-musafahah artinya apa? Berjabat tangan. Jadi saat kita berjumpa dengan saudara kita muslim, tidak afdal kalau hanya salam semata. Jadi untuk mendapatkan kesempurnaan yang lebih, untuk mendapatkan keutamaan yang lebih sempurna, maka setelah kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang kita temui, saudara kita yang kita temui, maka baiknya harus kita iringi dengan jabat tangan. Kenapa? Karena keutamaan berjabat tangan itu sangat besar. Keutamanya sangat besar. Cuman karena banyak bisikan, banyak fikiran, akhirnya ketika kita ingin berjabat tangan kepada teman yang kita temui, yang kita dapatkan, yang kita bertemu dengannya di jalan, itu agak berat. Karena tadi syaitan selalu berusaha agar menjauhkan seorang anak Adam dari kebaikan. Padahal Nabi SAW mengatakan anil Barra, silakan dilihat hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Ini keutamaan yang sangat besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan. Kata Nabi, ma min muslimain, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani. Ma mana yaltaqiyan? Bertemu. Tidaklah dua orang muslim bertemu, berjumpa, fayatasafahan, kemudian mereka saling jabat tangan. Tentu sebelumnya mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian jabat tangan. Apa yang akan mereka dapatkan? Illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali keduanya atau kecuali dosa keduanya akan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka belum berpisah. Jadi selama mereka di satu majlis, selama mereka masih berjabat tangan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang bebas dari dosa? Siapa di antara kaum muslimin, siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan? Ada? Enggak ada. Semua kita pasti ya pernah berbuat salah dan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka kalau demikian halnya, marilah kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini. Ya, ketika kita berjumpa dengan teman kita, santri-santri kita misalnya, atau rekan-rekan kita, ucapkan salam, jabat tangan. Ya, kita berharap dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang ketiga dari adab al-liqa atau berjumpa adalah adamu musafahatil mar'ah allati la tahillu lahu. Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang tidak halal baginya. Santri-santri Banin tidak boleh berjabat tangan dengan santriwati yang dibanat. Mana dasarnya bahwasanya seorang muslimah, seorang muslim tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, silakan ditulis ya arti setiap kalimat yang diartikan. Qalat fi qissati bai'atin nisa. Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau pernah berkata ketika mengkisahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita. Apa kata beliau? La, tidak. Wallahi, demi Allah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattun. Kata Aisyah, tidak, demi Allah, tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita satu sekalipun, ya. Walaupun hanya sekali, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal bagi beliau. Inilah dasarnya, dalilnya bahwa seorang muslimah ketika dia diajak berjabat tangan, atau seorang muslim diajak berjabat tangan dengan muslimah yang lain, maka dia harus berusaha untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan tersebut. Karena Nabi SAW sendiri tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang tidak halal dengan beliau. Tapi kalau sekarang, kalau kita punya sikap seperti ini, kata orang apa? Anti atau enggak nasionalis lah ya. Kalau ada santri atau siswa yang tidak mau jabat tangan dengan lawan jenis, ini ada benih-benih teroris, ini ada benih-benih garis keras, ya. Padahal ajaran ini adalah datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik, kita lanjut. Yang keempat sama yang kelima sebenarnya sama ya, masih berkaitan maksudnya, yaitu adamun nazari ilal mar'ah allati la tahillu lahu. Yang kelima, adamun nazari al mar'ah ila rijal al ajanib. Poinnya adalah tidak boleh melihat lawan jenis. Kalau yang empat itu, tidak boleh wanita melihat, atau tidak boleh laki-laki melihat seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya. Melihat di sini artinya apa? Memandang ya. Memandang dengan pandangan yang
yang berlebihan, melebihi dari kebutuhan, tidak boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala merintah kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, agar mereka yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Adapun yang kelima, lawan dari yang nomor 4, tidak boleh bagi wanita untuk memandang laki-laki yang tidak halal baginya dengan cara yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihin." Dan katakanlah wahai Muhammad kepada para wanita mukminah agar mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Itu yang kelima. Adapun adab yang keenam yang harus kita perhatikan ketika kita berjumpa dengan teman kita, wabil khusus dengan teman yang lawan jenis gitu ya. Adamul khalwah bil mar'ah allati la tahillu lahu. Tidak boleh al khalwah, berdua-duaan, bil mar'ah, dengan wanita, allati la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. Tidak boleh pacaran, tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang tidak halal baginya. Kalau antum sudah nikah maka enggak masalah. Mana dalilnya bahwasanya tidak boleh berdua-duaan? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersamanya mahram, kecuali didampingi dengan mahramnya. Faqama rajulun, maka salah satu dari sahabat berdiri. Faqal, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, aku sudah ditulis, dijadwalkan untuk berperang di ini dan di itu. Ya, aku ditugaskan untuk berperang ini, perang ini. Wantalaqat imraati hajjah. Dan saat ini istriku telah pergi menunaikan haji sendirian. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, intalik fahijja ma'a imra'atik. Kata Nabi SAW kepada sahabat tadi, berangkatlah engkau dan tunaikanlah haji bersama istrimu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenisnya tanpa didampingi oleh mahramnya. Yang ketujuh, adamul inhina'i. Inhina artinya apa? Menunduk. Saat kita berjumpa, saat kita bertemu dengan teman kita atau guru kita, ya, adamul inhina, tidak boleh menundukkan badan kita. Au as-sujud indal liqa, atau sujud ketika jumpa dengan beliau-beliau. Ya. Ketika kita berjumpa dengan guru kita atau kiai kita misalnya, ya, maka tidak boleh sambil
menundukkan badan kita, sambil membungkukkan badan kita, atau yang lebih dahsyat dari itu adalah sambil sujud kepada orang yang kita temui tadi. Mana dalilnya bahwasanya seorang muslim ketika berjumpa dengan siapapun tidak boleh membungkukkan badan, tidak boleh sujud? Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala rajulun, ada salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Kata sahabat tadi, wahai Rasulullah, seorang dari kami kalau berjumpa dengan temannya, saudaranya, apakah dia harus membungkukkan badannya? Qala la. Nabi mengatakan tidak. Enggak perlu sambil atau sampai membungkukkan badannya. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluh. Kemudian sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, kalau seperti itu apakah dia harus memeluknya kemudian menciumnya? Qala la. Kemudian Nabi mengatakan tidak perlu. Tidak perlu sampai memeluk mereka atau menciumnya. Qala afayakhudhuhu biyadihi wa yusafihuhu. Kemudian sahabat tadi, apakah, bertanya lagi ya, kata sahabat tadi, apakah dia mengambil tangannya, ya'khudh biyadihi, ambil tangannya, wa yusafihuhu, kemudian berjabat tangan dengannya? Qala na'am. Baru terakhir ini Nabi mengatakan iya. Jadi kalau kita jumpa dengan teman kita, sahabat kita, guru kita, ya, cukup dengan berjabat tangan, mengambil tangannya, kemudian berjabat tangan. Tidak perlu Tidak perlu sampai membungkukkan badan, dan juga sampai sujud misalnya ya, nggak perlu. Yang kedelapan, ini sebelum terakhir ya, dari adab-adab al-liqa, adab kita berjumpa, adab kita bertemu dengan sama muslim. Talaqatul wajhi 'inda liqa. Hendaknya ketika kita berjumpa, bertemu dengan teman kita, rekan kerja kita, hendaknya kita menampakkan wajah yang talaqah. Talaqah itu artinya ceria, gembira. Indal liqa, ketika berjumpa dengan teman kita. Ya. Jadi jangan sampai baru pertama kali jumpa misalnya ya, setelah liburan, setelah datang dari jauh misalnya, dengan menampakkan wajah yang tidak ceria, ya, wajah yang masam misalnya, tidak boleh. Tapi kita usahakan, meskipun kita sedang dalam keadaan susah misalnya ya, kemudian dalam keadaan ada banyak masalah sebenarnya, tapi kalau kita jumpa dengan teman kita, usahakan rasa-rasa tadi itu dihilangkan terlebih dahulu ya. Tampakkan wajah yang ceria ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, meskipun sebenarnya kita punya banyak masalah ya. Tapi kalau kita lagi jumpa sama kawan kita, sama teman kita, usahakan memberikan wajah yang ceria. Mana dalilnya? An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Jadi sekecil apapun dari kebaikan yang kita lakukan, jangan kita remehkan itu. Ya. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya
sebatas menampakkan wajah yang ceria ketika kita bertemu dengan bersama sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita. Ya, walau antal ka akhaka biwajhin talqin, meskipun hanya dengan menampakkan wajah ceria ketika berjumpa dengan saudara kita. Ya. Jadi antum ketika menampakkan wajah yang ceria kepada teman antum, kepada orang tua misalnya ya, ini sebenarnya satu ibadah, satu kebaikan, dan jangan kita anggap remeh ya. Apalagi belajar thalabul ilmi syar'i, ini ibadah yang sangat luar biasa ya. Kita jumpa dengan teman kita dengan wajah yang ceria saja sudah kebaikan. Dan itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita tidak meremehkan kebaikan tersebut, apalagi kebaikan yang lebih besar. Itu yang kedelapan dari adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita ataupun rekan-rekan kerja kita. Yang kesembilan, yang terakhir dari adabul liqa, dari adab-adab kita berjumpa, yaitu al-qiyamu lil qadim ikraman lahu la ta'ziman. Berdiri untuk orang yang datang, lil qadim, ikraman, sebagai bentuk memuliakan. Ya. Memuliakan lahu, untuknya, la ta'ziman, bukan dalam rangka mengagungkan. Ya. Yang kesembilan, di antara adab kita berjumpa sama teman kita, saudara kita, atau orang tua kita, ketika mereka datang ke rumah, baru nyampe ke rumah, maka dianjurkan bagi kita untuk berdiri untuk menyambut mereka, untuk berjabat tangan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, nazala ahlu Quraidah ala hukmi Sa'di ibni Mu'adz. Ahlu Quraidah memilih hukum atau keputusan dari Sa'ad ibn Mu'adz, karena dikisahkan bahwasanya Banu atau ahlu Quraidah, yaitu orang-orang Yahudi yang di kota Madinah, itu sebenarnya punya perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, di antara poin isi dari perjanjian tersebut adalah tidak boleh memerangi kaum muslimin dan juga tidak boleh membantu musuh-musuh kaum muslimin untuk menyerang kaum muslimin. Tapi ternyata saat di perang Ahzab atau perang Khandaq, mereka membantu orang-orang kufar Makkah ya, untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun mengepung ahlu Quraidah, karena setelah kaum muslimin tahu bahwasanya mereka ikut membantu orang-orang kufar Quraisy menyerang kaum muslimin. Singkat cerita, setelah terjadi negosiasi yang panjang ya, apa yang harusnya hukuman didapatkan oleh orang-orang Yahudi ini, akhirnya mereka sepakat menerima apapun keputusan Sa'ad, karena saat itu Sa'ad adalah salah satu kepala suku dari Aus. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'din. Ya, singkat cerita, Sa'ad memutuskan atau memberikan keputusan kepada orang-orang Yahudi dari ahlu Quraidah yang ikut perang atau prajurit-prajuritnya dihukum mati. Kemudian wanita-wanita yang ikut membantu kufar Quraisy memerangi kaum muslimin ditawan. Ini keputusan Sa'ad ketika itu. Fa'atahu ala himarin. Kemudian Sa'ad fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad fa'atahu ala himarin. Kemudian Sa'ad mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan himar. Ata di sini artinya apa? Datang.
Falamma dana qariban minal masjid, maka tatkala saat dekat dengan masjid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ansar, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabat Ansar ketika itu yang ada di masjid, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada Tuhan kalian, au khairikum, atau dalam riwayat yang lain qumu ila khairikum, berdirilah kalian kepada orang yang terbaik dari kalian. Dari sini atau dari kasus ini para ulama mengatakan, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, al-qiyamu ilal qadim li musafahatihi la ba's, ya, berdiri untuk menyambut orang yang datang, untuk jabat tangan kepadanya, itu enggak masalah. Ya, enggak masalah. Innamal makruh an yakumu min amkinatihim min babit ta'zim. Tetapi yang tidak disukai atau dimakruhkan adalah ketika mereka berdiri, ya, ketika misalnya tamunya sudah datang, sudah masuk ruangan, semua berdiri dalam rangka mengagungkan mereka. Ya. Jadi mereka berdiri tetap di tempat mereka, tidak salam, tidak juga berjabat tangan gitu ya. Maka ini yang tidak disukai. Ikhwani at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Inilah 9 adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Yang pertama apa tadi? Al-bad'u bisalam. Hendaknya kita mulai pertemuan kita dengan salam. Kemudian diiringi dengan al-musafahatu indal liqa, yaitu berjabat tangan ketika berjumpa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang tidak halal baginya, atau sebaliknya, seorang wanita tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Kemudian yang keempat, kelima, tidak boleh memandang dengan pandangan yang lebih dari kebutuhan. Kemudian yang keenam, adamul khalwah, tidak boleh berkhalwat bil mar'ah, dengan wanita yang tidak halal baginya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh membungkukkan badan. Ya, tidak boleh membungkukkan badan ketika berjumpa, ketika bertemu atau sujud. Ya. Kemudian yang kedelapan, hendaknya ketika kita berjumpa dengan teman kita, saudara kita atau siapapun ya, dengan menampakkan wajah yang ceria. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya ketika orang yang kita temui atau tamu kita sudah tiba di tempat kita, maka tidak masalah untuk berdiri kepadanya dengan tujuan mengucapkan salam atau untuk berjabat tangan. Ini tidak mengapa. Taib, ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa di japri lewat WA atau Telegram. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan juga yang paling penting adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.